Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Dinanti dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan mengenalkan model Rodrigus Badachevsky untuk pembelajaran sastra Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Metode Pengajaran Sastra. Model Rodrigus Badachevsky adalah model pembelajaran yang dicetuskan oleh Raymond Rodrigues dan Denis Badachevsky dalam bukunya yang berjudul A Guide Book Teaching for Literature pada tahun 1978. Jadi, model ini lebih mengarahkan pada proses terbangunnya kreativitas siswa dalam menikmati karya sastra, sehingga nantinya siswa dapat menciptakan sebuah karya sastra atau mengkritik karya sastra dalam rangka menikmati karya sastra itu sendiri. Model ini bisa digunakan pada pembelajaran prosa, puisi, dan drama. Namun, karena menghendaki sebuah proses, jadi model ini lebih baik digunakan pada pembelajaran prosa dahulu. Karena genre prosa akan lebih mudah diterapkan pada langkah-langkah model Rodrigus Badachevsky. Selain itu, model ini juga disarankan untuk siswa SMP dan SMA karena kegiatan pembelajarannya nanti akan fokus pada kreativitas siswa dalam menikmati karya. Tentu saja dalam model atau metode pembelajaran itu tidak akan pernah terlepas dari sebuah keunggulan atau kekurangan. Adapun keunggulan dari model Rodrigus Badachevsky adalah siswa nantinya dapat menikmati karya sastra, sekaligus siswa dapat berlatih drama. Lalu untuk kekurangannya, model ini terlalu banyak langkah-langkah yang digunakan, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang agar pembelajaran bisa diterapkan dengan baik. Selanjutnya ada tahap-tahap pada pembelajaran Rodrigus Badachevsky. Yang pertama ada class discussion atau diskusi kelas. Yang kedua ada group discussion atau diskusi kelompok. Yang ketiga ada one-to-one discussion, yaitu diskusi satu lawan satu. Lalu yang keempat ada role playing atau bermain peran. Yang kelima ada drama session yang artinya dramatisasi adegan. Lalu yang keenam ada media presentation yaitu presentasi media. Lalu yang ketujuh ada interest of value surveys yaitu menelaah nilai dari sastra tersebut. Yang kedelapan ada creative writing. Lalu yang kesembilan ada literary review. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menerapkan bagaimana model Rodrigus Badachevsky ini diterapkan pada pembelajaran sastra Indonesia di tingkat SMA pada pembelajaran cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa selalu baik. Di sini ibu tidak akan banyak-banyak membahas materi karena materi sudah diulas pada minggu sebelumnya. Di sini ibu akan membahas tentang sebuah cerpen yang berjudul Istirahat karya Ayu Febriana. Menurut kalian, istirahat itu apa sih? Apakah setelah kita lelah dalam pembelajaran, lalu kita harus istirahat untuk mengembalikan energi kita? Atau yang seperti apa ya? Baik, ibu akan membacakan cerpen yang berjudul Istirahat karya Ayu Febriana. Sebelum ibu membacakan, ibu akan membagikan tautan yang berisi naskah cerpen tersebut di grup WhatsApp ya. Sudah, tinggal kalian lihat saja ya. Oke, ibu mulai. Istirahat karya Ayu Febriana. Angin sore menyapu kulit wajahku yang lengket akibat rembesan air mata yang mengering. Pucuk batang ilalang bergoyang-goyang, menikmati semilir embusan angin.
Kebaya ungu yang melekat di tubuhku tampak mencolok di antara susunan batu nisan yang terhampar di atas tanah coklat seluas rantai. Topi wisuda masih setia bertengger di kepalaku, seolah hendak unjuk diri bahwa orang yang mengenakannya sudah resmi menyandang gelar di hadapan puluhan makam. Seusai acara wisuda, aku mengajak ibu dan kakakku berziarah, menyampaikan kabar anak bungsunya sudah lulus kuliah, tepat di pusara sang bapak. Kembali ku usap tulisan yang terpahat di atas batu nisan hitam itu untuk yang kesekian kalinya. Perasaan menyesal terus-menerus menghantam nuraniku. Berpikir, andai saja aku lulus lebih cepat, pasti bapak turut bersuka cita merayakannya seperti teman-temanku yang lainnya. Mengingat watak bapak yang bersikap seolah tak acuh, padahal ialah yang paling sering membanggakan anak-anaknya di hadapan para kerabat. Anak bontotku itu sudah jago jahit. Ini dia sendiri yang bikin, ujarnya kala itu, memamerkan tas serut kain yang kubuat untuk tempat bekal bekerja di kebun sawit atas permintaannya di depan teman-temannya. Ia sangat senang mendapat pujian karena sudah berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang memiliki keahlian dan berbakti kepada orang tua. Suara tawanya yang cempreng bisa terdengar sampai keluar rumah. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirku saat terkenang akan kelakuan bapak yang tampak tak pernah dewasa, tetapi sangat bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga kecilnya. Sayang sekali, waktu kebersamaan kami berkurang saat aku berkukuh melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan. Waktu itu aku berargumen bahwa kemampuan menjahitku harus ditempa di universitas tinggi yang menyediakan program studi tata busana agar karirku tidak berhenti sebatas tukang jahit rumahan. Untungnya, keluargaku menyetujui dengan senang hati, terutama bapak yang terus berjuang mendukungku sampai akhir hayatnya. Aku kembali teringat kenangan waktu mendengar suara bapak lewat telepon, bertanya tentang hal-hal sepele seperti aku makan pakai lauk apa, sudah sholat atau belum, atau bahkan sekadar membangunkan di pagi hari. Dan sialnya, sampai saat ini tak pernah kuperoleh lagi. Hari itu sama dengan hari-hari sebelumnya. Bapak menelpon di sore hari, melepas penat setelah pulang bekerja dari kebun sawit orang. Ya, bapakku hanya buruh petani yang mencurahkan keringatnya untuk si juragan tanah pelit. "Halo nak, lagi ngapain?" tanya bapak di seberang sana. "Baru pulang dari kampus, Pak," jawabku, seraya meletakkan tas ransel dan konsep desain busanaku yang setebal kamus. Kemudian, aku berbaring di atas tilam tipis yang letak biji kapuknya sudah tak rata lagi akibat dimakan usia. "Desainnya sudah di ACC, nak?" Terasa ada pengharapan yang terselip di dalam pertanyaannya. Entah kenapa, aku yakin sekali Bapak juga turut resah dengan desain busanaku yang tak kunjung diterima oleh dosen. Belasan, bahkan puluhan kali Bapak menanyakan hal yang sama. Tetapi sebanyak itu pula jawabanku mematahkan ekspektasinya. "Alhamdulillah sudah, Pak. Tapi masih satu lagi belum." Sontak Bapak girang bukan main ketika mendengarnya. Terdengar suara ibu yang ikut berbahagia, seolah kabar satu desain busanaku diterima dosen itu adalah harga buah sawit yang tiba-tiba melonjak tinggi.
Henti-hentinya Bapa memberi wejangan kepadaku agar senantiasa rajin beribadah dan meminta pertolongan pada Tuhan, agar segala urusanku dipermudah. Lalu suara ramai yang bersahut-sahutan itu pun mendadak diam. Setelah sambungan telepon terputus, meninggalkan perasaan puas dan hangat yang menjalar di setiap rongga dadaku. Oke, bersambung ya untuk cerita pendeknya. Kalian bisa membaca masing-masing sampai akhir. Setelah ibu membacakan setengah dari cerpen istirahat karya Ayu Febriana, ibu ingin kalian membentuk kelompok yang berisikan 5 orang untuk mencari unsur intrinsik dalam cerita pendek istirahat karya Ayu Febriana. Setelah kalian menemukan unsur intrinsiknya, kalian bisa berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang lain. Dipersilakan. Oke, semuanya sudah mengerjakan. Totalnya ada 6 kelompok ya. Oke. Jadi bagaimana, sudah ketemu unsur intrinsiknya? Belum semua. Oke, saatnya kita berdiskusi ya. Coba, ibu ingin tanya. Tokoh siapa? Baik, ibu ingin bertanya, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita pendek istirahat karya Ayu Febriana? Oke, siapa saja? Tokoh aku, oke. Kakak, oke. Ibu, lalu ada bapak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya kalian berdiskusi masing-masing ya. Setelah kalian mendiskusikan hasil dari unsur intrinsik dalam cerpen istirahat karya Ayu Febriana, ibu ingin kalian melakukan role playing. Apa sih role playing itu? Jadi, role playing adalah bertukar peran. Jadi ibu minta dari setiap kelompok kalian melakukan sebuah pemeranan. Kalian bisa menjadi tokoh aku, menjadi tokoh bapak, menjadi tokoh ibu, kakak, atau menjadi pembicaranya atau narator dalam naskah tersebut. Oke? Mengerti semuanya? Silakan kalian dalam satu kelompok kalian coba membacakannya. Menentukan terlebih dahulu lalu membacakan. Ya? Bagaimana cara pengucapan yang baik dan benar? Intonasinya seperti apa? Ya? Setelah melakukan role playing, kalian sudah bisa mengetahui peran-peran yang kalian dapatkan dalam cerpen istirahat. Betul? Oke, sekarang ibu menugaskan kalian untuk di minggu selanjutnya pertemuan kita, kalian akan membuat sebuah drama yang berasal dari cerpen istirahat karya Ayu Febriana. Siap? Oke, siap ya semuanya ya untuk mendramatisasikan cerpen tersebut. Ke depan nanti, selain kalian membuat drama, membuat sebuah pertunjukan, ibu minta kalian harus menyiapkan media presentasinya atau sebuah media untuk kalian melakukan drama tersebut. Apakah kalian akan menggunakan kertas origami, atau kalian akan memperagakan oleh tubuh kalian sendiri, atau seperti apa, itu sesuai ke kreativitas kalian masing-masing ya. Baik, kita sudah melihat ya bagaimana Baik, kita sudah melihat bagaimana drama dari teman-teman semua ya, dari cerpen istirahat. Ada yang menggunakan kertas origami, ada yang menggunakan kardus, ada yang langsung mempraktekkan pakai tubuhnya masing-masing, dan lain-lain ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Lalu selanjutnya, setelah kita melihat drama yang sudah dipentaskan bersama-sama, ibu ingin kalian menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Apa amanat
kalimat yang terkandung dalam cerpen tersebut. Oke, paham semuanya? Silahkan dibuat per kelompok. Oke, karena pertemuan kali ini sudah berakhir, kalian juga sudah mendramatisasikan cerpen tersebut, menelaah nilai-nilai yang terkandung. Lalu kalian juga saat mendramatisasikan, kalian menggunakan media presentasi. Selanjutnya, di minggu depan, Ibu ingin kalian menulis mengenai kritik kalian terhadap cerpen ini. Dibuat sebuah esai ya, tanggapan kalian tentang cerpen tersebut. Oke, Ibu tunggu tugasnya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sebagai kesimpulan dari model Rodrigues-Padecelski, yakni model tersebut merupakan model pengajaran sastra yang mengarahkan atau berfokus pada bagaimana sebuah kreativitas siswa dalam menikmati karya sastra, baik prosa, puisi, ataupun drama. Baik, demikianlah pengenalan model Rodrigues-Padecelski dan contoh pengaplikasiannya, pembelajaran cerpen di tingkat SMA. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.